Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kika Masak. Gak seperti biasanya kita tidak akan sharing masak-masak hari ini. Sekarang coba sharing yang lain, sharing tentang produk alat masak. Kita unboxing frying pan keluaran dari Bima, Bima Chef tepatnya, versi frying pan-nya. Ukurannya 24 cm. Langsung aja ya kita coba buka. Fry pan ini bisa dibeli online atau offline ya. Kalau kita belinya di Bandung, di Mutiara Kitchen di Jalan Soekarno-Hatta. Lengkap banget tuh, jadi nanti bisa kelihatan lah di pinggir jalan. Toko-tokonya besar banget. Kita coba buka langsung ya plastiknya biar lebih jelas. Oke teman-teman, kita bisa lihat ya di sini ada dua manualnya. Ada dua manual. Yang pertama ini lebih ke keterangan umum aja. Jadi tertulis di depannya itu food safe, non toxic, no lead, no cobalt dan no cadmium. Jadi insya Allah aman untuk kesehatan ya. Dalamnya ada semacam tips gitu memasak yang sehat seperti apa. Terus di belakangnya ada tipe-tipe fry pan dari Bima ini gitu. Yang kedua ini use and care manualnya. Jadi tertulis juga beberapa hal yang perlu dilakukan untuk pertama kali pemakaian gitu. Jadi setelah semua label dilepas, cuci dan bilas seluruh bagian alat masak dan tutupnya menggunakan air hangat dan sabun pencuci alat dapur biasa gitu ya, untuk menghilangkan residu dari proses manufaktur gitu. Setelah itu dikeringkan sampai tuntas lah, sampai benar-benar kering. Tahapan selanjutnya adalah oleskan dengan sedikit minyak goreng secara tipis dan merata sebelum penggunaan untuk pertama kali. Nah, itu tentang perawatan pemakaian pertama. Juga di sini ada tips-tips untuk perawatan dan pembersihan selanjutnya. Terus bagaimana cara maksimalkan hasil masakan dan daya tahan alat masaknya. Dan juga ini penting nih, juga hal yang harus diperhatikan untuk keamanan pemakai. Dan juga masih banyak informasi-informasi lainnya. Ya, teman-teman ingin ngasih tahu nih, kenapa sih kita ngebet gitu cari stainless steel yang ini ataupun fry pan yang ini gitu. Kita ngajarnya ini sih, ada keterangan SUS 304. Surgical stainless steel nama lainnya tuh. Jadi kita riset sedikit. Jadi ini stainless steelnya bertaraf internasional. Komposisinya ada kromium, nikel, yang mana bahan-bahan itu membuat si fry pan-nya insya Allah lebih aman, tahan karat, tahan asam, tahan alkali. Jadi nggak reaktif dengan bahan makanan dan insya Allah lebih tahan lama juga gitu ya. Jadi aman banget gitu insya Allah untuk kesehatan kita semua sama keluarga. Jadi walaupun kita baru pertama kali nyobain nih beli fry pan dari Bima, jadi agak sure aja dengan keterangan itu. Apalagi lihat review-reviewnya, banyak yang pakai nih chef-chef terkenal gitu, dan banyak dipakai di restoran ya, walaupun brand lokal tapi standarnya internasional. Fry pan yang Bima Chef ini ada 3 lapis ya. Jadi lihat di belakangnya tuh ada 3 lapisan. Jadi kalau kita tadi baca keterangan produknya itu, dia fungsinya itu untuk distribusi panas yang merata ya, dan juga untuk penyimpanan panas yang lebih lama dan sempurna. Jadi harusnya dengan fungsi itu memasak ini alatnya akan lebih tahan lama dan cepat panas. Jadi nanti kalau kita nyalain kompor dengan api yang besar, panasnya terdistribusi merata. Jadi walaupun nanti api kompornya dikecilkan, panasnya tetap stabil karena dia dapat menyimpan panas yang lebih lama, jadi juga lebih hemat gas gitu. Kalau kita sih saranin carinya yang memang yang ada keterangan SUS 304 ya, mau di fry pan kayak gini ya. Jadi lebih aman lah untuk kesehatan jangka panjang ya. Kalau di Bima sendiri yang aku tahu itu ada 3 tipe, 4 ya. Ada yang original premier, yang chef ini yang aku pakai, terus ada Precious Kitchen dan yang Element. Itu yang Bima yang ada SUS 304-nya.
Nah ini lihat gagangnya teman-teman, ini gagangnya kokoh banget nih, firm gitu. Jadi walaupun memang agak berat sih, tapi ini enak tuh dipegangnya. Agak berat sih, memang agak berat, tapi masih tetap enak kok untuk dipegang gitu. Nggak apa-apa lah ya berat sedikit, yang penting sehat untuk keluarga. Jadi teman-teman, aku ini belinya di offline store ya, biar bisa cek langsung kualitasnya gitu. Jadi ya. Oke, selanjutnya jadi sebelum kita pakai ya teman-teman, jangan lupa sesuai manualnya kita cuci dulu nih. Cuci dulu, kita bilas dulu pakai air hangat dan sabun pencuci alat dapur. Jadi supaya menghilangkan residunya. Nah, setelah kita cuci, kita keringkan, lalu kita lanjutkan dengan proses namanya proses seasoning. Jadi untuk wajan-wajan kayak wajan yang kita punya ini nih, yang stainless steel ini seperti ini, yang non-stick itu tidak lengket ya, tidak punya anti lengket. Jadi bukan yang pakai coating granit atau marble gitu ya, jadi tidak punya anti lengket. Nah, caranya gimana supaya memunculkan anti lengket alami ya, tadi itu dengan proses seasoning. Nah, jadi untuk awal proses seasoning ini, pertama kita menuangkan minyak dulu ke dalam wajan. Untuk takarannya dikira-kira aja, yang penting ada sisa minyak yang tergenang di bagian dasar wajan. Nah, setelah itu seluruh minyaknya ini diratakan ke seluruh permukaan dari wajannya, supaya nanti anti lengketnya pun jadi lebih merata gitu teman-teman. Nah, ini kita ratakan ke seluruh bagian permukaannya sampai benar-benar merata. Ini kompornya belum aku nyalain ya. Nah, setelah dia merata, baru kita nyalakan apinya api sedang cenderung kecil karena supaya nggak gosong juga. Nah, jadi selama kita proses seasoning ini, lebih baik wajan ini lebih sering diputar-putar ya teman-teman, supaya minyaknya terus merata ke seluruh permukaan. Dan untuk menghindari juga supaya minyaknya ini nggak gosong, jadi semakin sering semakin bagus gitu. Ini kira-kira sekitar 4-5 menit sampai smoking point ya teman-teman, atau sampai dia muncul asap. Nah, ini bagian yang aku pegang. Nah, itu panas sih sampai situ. Tapi untuk selebihnya udah nggak panas gagangnya. Nah, ini kita terus lihat dan diratakan terus minyaknya sampai ke seluruh permukaan. Nah, kalau udah muncul asap seperti ini, api kompornya bisa kita matikan. Lalu sisa minyak yang ada di dalam wajan ini kita pindahkan ke wadah lain, karena kita nggak akan pakai minyak sebanyak ini. Kita tuang dulu ke wadah lain. Nah, setelah ini teman-teman tunggu dulu sampai wajannya kembali dingin, sampai suhunya kembali normal. Baru setelah itu bisa kita lap menggunakan tisu atau lap yang halus ya teman-teman ya, untuk mengurangi sisa minyak yang tadi kita pakai. Karena minyaknya udah agak hitam, jadi aku lap aja. Dan aku mau percobaan bikin telur mata sapi. Oke, di sini aku mau coba masak telur mata sapi. Aku kasih minyak dulu sedikit aja. Jadi tetap ya teman-teman, walaupun kita udah seasoning, kemudian
kita mau masak tetap harus pakai minyak sedikit gitu. Kita tunggu berapa saat sampai cukup panas, baru aku masukin telurnya. Oke, ini aku coba goyang ya teman-teman. Ternyata telurnya nggak lengket. Happy banget sih, ini pertama kalinya aku coba pakai wajan stainless steel. Aku coba seasoning dan berhasil. Telurnya nggak lengket sama sekali ya. Nah, teman-teman bisa lihat di video ini. Jadi memang proses seasoning ini penting sekali untuk teman-teman yang ingin memasak bahan makanan yang kira-kira akan lengket, kayak misalkan mungkin tumis-tumis bawang, atau mau bikin kulit dadar, mau bikin pancake atau telur kayak gini. Jadi proses seasoning ini sangat penting supaya nggak lengket nantinya. Nah, ini besoknya aku mau coba bikin pancake dan aku seasoning lagi sama kayak proses sebelumnya. Kenapa aku seasoning lagi? Karena wajan yang kemarin aku pakai bekas masak telur itu aku cuci. Sebenarnya kalau teman-teman nggak mau cuci pun nggak apa-apa. Jadi setelah masak telur, wajannya dilap lagi pakai tisu kering, terus simpen atau digantung, udah gitu aja. Besoknya boleh pakai lagi tanpa perlu proses seasoning. Tapi karena kemarin aku cuci, jadi sekarang aku seasoning lagi. Dan hasilnya ini aku bisa bikin pancake tanpa perlu menambahkan lagi minyak loh. Jadi langsung aja setelah di seasoning aku lap pakai tisu, langsung aku masukin pancake sampai berapa pieces, aku 6 sampai 7 deh kalau nggak salah. Dan itu nggak lengket semuanya. Oke, itu dia teman-teman review dari fry pan Bima Sus 304 seri Bima Chef. Semoga teman-teman bisa lebih paham ya, dan semoga informasi yang aku sampaikan bisa bermanfaat sebagai alternatif teman-teman memilih kitchen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.